Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar keamanan cyber akuisisi forensik pada OS Windows, FTK Imager. Di sini kami beranggotakan 5 orang, ada Agatha Evelyn, Filda Fadia Suri, saya sendiri Gaida Revadaci, Ruchira Pirata, dan Najwa Zaidah. Untuk yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan. Digital forensik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melestarikan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan praktik forensik yang efektif dan akurat menjadi semakin penting, terutama dalam menegakkan hukum dan investigasi kejahatan cyber. Salah satu model yang banyak dijadikan acuan dalam kegiatan forensik digital adalah model proses yang diusulkan oleh McCamus yang terdiri dari 4 langkah utama: identifikasi, preservasi, analisis, dan presentasi. Langkah preservasi adalah aspek krusial dalam proses ini, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan salinan yang identik dari barang bukti digital. Proses ini memastikan bahwa integritas data asli tetap terjaga dengan cara menghitung nilai khas dari barang bukti yang dikopi. Nilai khas yang sama antara barang bukti asli dan salinan menandakan bahwa salinan tersebut adalah representasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Salah satu yang populer dalam melakukan imaging atau akuisisi data adalah FTK Imager yang menyediakan fitur untuk memudahkan proses ini. Dalam tugas besar ini, kami melakukan akuisisi forensik pada sistem operasi Windows menggunakan FTK Imager. Kegiatan ini akan meliputi pembuatan salinan data, menghitung nilai khas, dan verifikasi hasil salinan. Melalui laporan ini, kami akan mendokumentasi setiap langkah yang diambil, hasil yang diperoleh, serta analisis yang dilakukan, sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan teknik forensik digital di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 metodologi. Yang pertama ada 2.1 data dan tools. Dataset yang digunakan dalam proses ini diunduh dari beberapa web. Dataset ini terdiri dari file gambar, dokumen, dan data lain yang relevan. Ada tools yang digunakan yaitu flash drive pribadi sebagai media penyimpanan bukti, FTK Imager, perangkat lunak forensik yang diunduh dari link berikut, dan komputer yang digunakan untuk instalasi dan penggunaan FTK Imager. Lalu ada langkah-langkah akuisisi. Proses akuisisi dimulai dengan mempersiapkan dataset yang ada di flash drive. Dataset yang telah diunduh akan disalin ke dalam flash drive, lalu folder yang bernama deleted dihapus untuk mensimulasikan data yang hilang. Flash drive akan dihubungkan ke komputer dan FTK Imager akan digunakan untuk membuat forensic image. Pemeriksa akan memasukkan informasi terkait kasus, nomor bukti, deskripsi unik, dan identitas pemeriksa. Proses hashing akan menggunakan algoritma MD5 dan SHA-1 yang digunakan untuk memastikan integritas data tetap terjaga. Forensic image kemudian disimpan di lokasi yang ditentukan dengan pengaturan fragmentasi file sebesar 1500 MB. Lalu ada langkah-langkah analisis. Setelah forensic image berhasil dibuat, tahap analisis dilakukan dengan membuka file image menggunakan FTK Imager. Memeriksa mulai dengan memeriksa struktur folder dalam image, termasuk file aktif, folder delete, dan area penyimpanan tidak teralokasikan. Folder delete yang sebelumnya dihapus berhasil ditemukan dan isinya dipulihkan menggunakan fitur recovery pada FTK Imager. Selain itu, file lainnya seperti gambar dalam format JPEG dan bitmap juga bisa dianalisa untuk memverifikasi keutuhan data. Hasil analisis termasuk file yang dipulihkan didokumentasikan untuk mendukung investigasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bab 3 hasil. Yang pertama adalah 3.1 identification. Pada tahap ini kami mempersiapkan bukti digital serta memastikan bahwa bukti tersebut relevan dan tidak terkontaminasi. Evidence barang bukti akan dilakukan imaging pada fase setelah identifikasi.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang kami lakukan untuk mempersiapkan barang bukti atau evidence yang akan digunakan. Pertama, mengunduh dataset dari link berikut. Lalu lalu kami menyalin dataset yang telah diunduh ke flash drive. Lalu kami menghapus folder deleted image. Selanjutnya ada akuisisi atau preservation. Langkah selanjutnya yaitu akuisisi, di mana kami membuat salinan identik atau exact copy dari evidence dengan menggunakan tool FTK Imager. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, klik file, lalu create this image untuk membuat this image baru. Lalu selanjutnya pilih physical drive. Lalu selanjutnya pilih search evidence dengan type physical drive dan klik finish. Selanjutnya muncul menu seperti ini dan pilih add image destination. Lalu pilih image, tipenya kami milih raw DD. Isi evidence item information sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Buat folder pada drive sesuai dengan instruksi dan pilih sebagai image destination folder. Pilih 1500 MB untuk image fragment size. Beri nama image file name 001 underscore your name. Lalu selanjutnya klik start dan tunggu hingga proses selesai. Berikut adalah tampilan saat sudah selesai. Setelah selesai, FTK Images secara otomatis memverifikasi integritas data menggunakan hash MD5 dan SHA-1. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hash cocok atau match, menandakan bahwa data yang di-image identik dengan bukti asli tanpa perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah proses di atas selesai, kita akan menambahkan evidence item, kemudian pilih filenya. Oke, selanjutnya kita akan pilih yang image file di source evidence type-nya. Oke, lalu selanjutnya setelah diklik next, salinan evidence berhasil dibuat dengan tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kami akan mengambil 3 sampel file dari 3 folder yang berbeda untuk membandingkan hasil hashnya. Yang pertama yang kami pilih adalah file BMP, yaitu all source 0000087. Nah, di sini dari FTK Imager-nya via export hash ke file .csv. Nah, di sini kita lakukan perbandingan dari file aslinya, yaitu dari flash drive-nya menggunakan PowerShell dan dibuktikan dari kedua gambar tersebut hasil hashing dari algoritma MD5 dan SHA-1 eh, menunjukkan hasil yang sama gitu. Selanjutnya untuk file yang kedua dari file .jpe seperti biasa dari FTK Imager hasilnya adalah seperti ini dan juga dari flash drive hasilnya seperti ini. Dan dibuktikan bahwa hasil dari kedua gambar menunjukkan hashing yang sama, yang artinya merupakan salinan yang identikal. Lalu yang terakhir, kita ambil dari file TIFF. Ini adalah hasil perbandingan dari kedua gambar. Nah, dari ketiga sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa file hash dari file di atas tidak berubah, baik dari FTK Imager yaitu salinannya, maupun dari flash drive atau bukti aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa integritas data asli dan salinan yang dibuat merupakan salinan identik atau exact copy. Selanjutnya ada analisis. Berikut adalah isi folder dari 001. Oke. Gambar di atas adalah hasil proses FTK Imager dari file 001 underscore 1303223013 yang berisi data dari USB drive yang digunakan sebelumnya. Melalui FTK Imager, file-file yang terhapus dapat diakses kembali dan juga bisa dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini nomor 2 ada teks dokumen.
Case information acquired using menggunakan perangkat lunak FTK Imager versi 4.7.3.81. Case number, identifikasi kasus 001. Evidence number, nomor barang bukti yang digunakan 001. Unique description, diberikan deskripsi USB drive image. Examiner, nama pemeriksa dan identitas berupa NIM Agatha Evelyn 13032230013. Notes catatan diberikan tes acquire. Physical evidentiary item source information device type perangkat fisik physical drive geometri berisi konfigurasi drive. Yang pertama ada silinder 3740, tracks per silinder 255, sektor per track 63, bytes per sektor 512, sektor count 60 juta 88.320. Drive information 1. Drive model SanDisk Cruiser Plate USB device. Drive serial number 03029029091620214544. Drive interface type USB. Removable drive true, artinya media penyimpanan bisa dilepas. Source data size, ukuran data aslinya adalah 29.340 MB. Informasi di atas menunjukkan bahwa proses akuisisi barang bukti digital telah dilakukan dengan baik menggunakan FTK Imager. Data diambil dari perangkat USB dengan ukuran sebesar 29.340 MB dari processing MD5 dan SHA-1. Menunjukkan bahwa data yang disalin merupakan salinan identik exact-copy tanpa ada perubahan atau kerusakan data. Selanjutnya, ada bagian 3.4 presentation. Pada bagian ini, kami akan mempresentasikan hasil akuisisi forensik yang telah dilakukan pada sistem operasi Windows menggunakan FTK Imager. Akuisisi ini meliputi pembuatan salinan data, perhitungan nilai hash, dan verifikasi hasil salinan. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, hasil yang diperoleh, serta analisis yang dilakukan sebagai upaya memahami lebih dalam mengenai penerapan teknik forensik digital di dunia nyata. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 4 yang berisi diskusi. Proses akuisisi forensik menggunakan FTK Imager pada sistem operasi Windows memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan penting. Integritas data sangat penting karena setiap kesalahan dalam proses akuisisi dapat memengaruhi hasil analisis dan validitas bukti digital. Kompleksitas sistem operasi Windows juga dapat menyulitkan proses akuisisi dan analisis data, terutama dalam kasus kejahatan cyber yang canggih. FTK Imager merupakan alat yang powerful, namun memiliki keterbatasan dalam menangani kasus forensik tertentu. Selain itu, proses akuisisi dan analisis forensik yang harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Setiap tahap, mulai dari identifikasi hingga presentasi, menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman yang ada. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis. Akuisisi forensik pada sistem operasi Windows menggunakan FTK Imager merupakan langkah penting dalam penanganan kejahatan cyber. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pengembangan standar prosedur, alat dan teknis, serta pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses forensik digital di Indonesia. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Proses akuisisi forensik dilakukan dalam studi kasus ini telah berhasil memenuhi tahapan-tahapan forensik digital, yaitu evidence, acquisition atau preservation, analysis, dan presentation. Berikut adalah rangkuman pencapaian utama. Yang pertama, identification. Data yang kami gunakan berhasil untuk diidentifikasi dan diverifikasi untuk memastikan relevansi dan integritasnya. Yang kedua, acquisition atau preservation. Proses akuisisi dengan menggunakan FTK Imager berjalan dengan baik, menghasilkan salinan identik atau exact copy dari evidence.
Verifikasi integritas data yang dilakukan dengan hashing menggunakan algoritma MD5 dan SHA-1 memastikan bahwa tidak ada perubahan pada data selama proses akuisisi. Hasil dari hash pada file asli dan salinan menunjukkan hasil yang sama. Yang ketiga, analisis. Analisis pada file image yang dihasilkan menunjukkan bahwa file yang sebelumnya dihapus bisa dipulihkan kembali. Yang keempat, presentation. Semua hasil analisis dan proses didokumentasikan secara menyeluruh, mendukung keakuratan dan transparansi dalam investigasi forensik. Kesimpulannya, metode yang dipakai dalam laporan ini membuktikan bahwa proses akuisisi dan analisis forensik yang dilakukan telah sesuai dengan standar forensik digital dengan hasil yang menunjukkan keandalan metode dan alat yang digunakan. Proses ini juga memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya verifikasi dan data untuk menjaga integritas bukti dalam investigasi. Sekian dari presentasi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf juga bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.